Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri Wulandari, Bapak Ibu Guru, yang kami hormati dan kami banggakan, salam sehat dan bahagia. Bahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia orang? Ya, apapun beban kerisauan kita terhadap keluarga maupun pekerjaan kita di sekolah, kita harus tetap bahagia. Perkenalkan, saya selaku CGB. Kalau dalam hari ini tetap sama setelah Bapak Ibu Guru di sini. Di sini kami selaku calon guru penggerak angkatan 9. Di situ ada kata dalam tagline tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu sebagai kata awal kita. Dan kita yang tergerak, kita bergerak, kita menggerakkan. Saat kita tidak tergerak, mau apapun eksternal, motivasi eksternal, tangan kita tadi kekeh seperti ini, kalau kita tidak akan membuka, apakah kita akan membuka? Tidak. Sampai orang lain memutus tangan kita, pasti kita akan pertahankan saat kita tidak akan tergerak. Baik itu yang di dalam ini negatif maupun positif. Belum tentu yang kita kekeh itu positif maupun negatif. Selanjutnya setelah kita tergerak, kita akan bergerak. Setelah tergerak, misalnya saya ingin melakukan A, saya tergerak, saya melakukan A. Setelah kita bergerak, kita menggerakkan. Jadi dari tergerak, bergerak, menggerakkan. Tidak mungkin saya selaku CGP akan menggerakkan Bapak Ibu saat tidak melalui fase tergerak dan bergerak. Jadi marilah kita bareng-bareng melalui CGP ini, semua orang kita menyadari banyak kekurangan, banyak kesalahan, atau ada yang mengatakan manusia adalah budaknya salah dan dosa. Kalau tidak salah dan dosa, itu namanya bukan manusia. Jadi kita berpikir santai saja. Semua punya salah, semua punya dosa, semua punya kurang. Itu semua kita harus menyadari karena kita manusia. Kalau kita tidak menyadari punya salah, punya dosa, kita pertanyakan diri kita. Oke, semoga dengan senyum itu sampai sini sudah ada yang bisa ditangkap. Budaya positif. Ya, budaya positif Bapak Ibu. Budaya itu menurut Bapak Ibu yang bagaimana? Budaya mengakar. Kira-kira porsinya sedikit, sedang, atau besar kalau budaya itu? Besar, banyak, begitu ya? Budaya, berarti budaya positif banyak yang dilakukan tentang positif. Kita ke positif dulu. Positif berarti tentang kaitannya pikiran atau tindakan. Bapak Ibu, suatu tindakan atau pikiran kita saat kita berpikir positif, insya Allah itu akan menggerakkan kita ke arah yang positif. Saat kita sudah berpikir negatif,
jelas yang akan kita lakukan adalah negatif. Tidak mungkin, misalnya mungkin pun bisa hanya beberapa saat, misalnya yang kita lakukan adalah negatif. Memiliki biasanya gaya nyanyi atau hal yang negatif. Kita sudah berpikir yang akan kita lakukan jelas negatif, tapi saat kita berpikir positif, contohnya juga adanya misalnya kita macet. Banyak orang berpikir, wah dari macet ya, apa itu dari macet? Itu berpikirnya mungkin sudah negatif. Tapi saat kita berpikir positif, wah ini mungkin jalannya kurang lebar ini, atau mobilnya sekarang sudah banyak ya. Kita berpikirnya positif, dari hal yang kecil, berpikir positif. Dalam Islam diajarkan kita berpikir untuk positif, tidak curigai, tidak saling curiga, jujur, untuk berpikir positif. Budaya positif berarti sudah melakukan banyak kebaikan, kegiatan-kegiatan positif. Saya lanjutkan, budaya positif yang akan kita pelajari adalah disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Coba kita amankan saat mau kita berbudaya positif, banyak sekali yang akan kita lakukan. Dan untuk menjadi budaya positif adalah dari perilaku pribadi yang positif. Baru nanti menjadi kebiasaan positif, baru menjadi budaya positif. Di mana kita mau menciptakan budaya positif saat kita tidak mau berperilaku atau berpikir positif. Tidak akan mungkin terjadi. Disiplin positif. Disiplin, Bapak Ibu, kita terlintas kalau disiplin itu berarti biasanya apa? Takut. Misalnya bulan, Pak Ibu, hari ini terlambat sekolah, siap Bu. Besok saya tidak akan mengulangi. Mungkin karena patuh atau karena takut pada seseorang. Nah, di sini disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak gara-gara bulan, tidak gara-gara aturan. Kembali lagi ke kegembangan tangan. Saya akan membuka tangan Mas Kunang. Kalau saat Mas Kunang tidak ingin membuka, mungkin ya biasa saja. Atau malah semakin kuat, ditambah powernya untuk menutup. Itu entah yang digenggam itu positif atau negatif. Entah yang karena saya membuka itu positif atau negatif. Tetapi kita sudah tidak mau membuka dulu. Oke, kembalinya ke situ. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, motivasi eksternal. Misalnya gini, kita menyadari yang kita genggam ini kurang baik. Saya menyadari, saya butuh bantuan untuk membuka orang lain. Berarti saya harus membuka diri, bantuan eksternal. Saya siap membuka. Misalnya, kita berkolaborasi, kita berkomunikasi. Umum yang saya lakukan seperti ini terhadap anak-anak bagaimana ya Bu? Ya kelihatannya biasa saja Pak, tidak melanggar peraturan atau wajar. Bapak, kalau seperti ini ya tidak baik Pak, mungkin baiknya seperti ini. Nah, disinilah kita membuka diri kita untuk motivasi eksternal dari orang lain. Karena kalau saya meyakini hasil pemikiran satu orang itu tidak jauh lebih baik daripada hasil pemikiran banyak orang. Saat saya meyakini bahwa apel itu enak, belum tentu menurut orang lain, menurut Bapak Ibu, apel itu enak. Jadi keyakinan yang diyakini oleh banyak orang, insya Allah itu hasilnya akan lebih baik. Itu disiplin. Ada dikutip dari Dan Besson, nanti Bapak Ibu bisa membuka. Di sini saya menambahkan poin-poinnya saja. Nilai kebijakan universal, nilai secara umum, hukum, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, hukum, konsekuensi, restitusi. Sebelum kita membahas lebih mendalam, saya perlu bertanya kepada Bapak Ibu, adakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Coba Bapak Ibu mungkin bisa menjawab salah satu, salah dua, salah tiga. Monggo kita ini ngobrol sebenarnya, saya tidak perlu tidak, tapi di sini kalau saya bilang dalam kegiatan kami itu praktek baik. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu adalah praktek baik. Monggo, konsekuensi, hukum dan restitusi sama,
Berbeda atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Berbeda. Hukum. Menurut Bapak Ibu apa hukuman itu? Bagaimana Bu? Oh, hukuman itu negatif. Negatif, hukuman negatif. Tetapi tujuan kita hukuman hukum itu untuk apa? Supaya menjadi positif. Oke, jadi ada dua kata kunci yang saya pegang. Hukuman negatif, tetapi tujuannya untuk positif. Tujuannya, saya juga ingin tahu tujuannya juga. Tujuannya untuk positif. Sekarang konsekuensi. Sudah ada perjanjian. Tujuannya untuk sama. Tujuannya sama. Kalau restitusi, sudah pernah mendengar atau membaca? Bagaimana? Sudah rapi, tersusun. Oke, nah maka tujuannya untuk sama, positif. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ketiga tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi, kita selaku orang tua ataupun guru kepada anak-anak kita di rumah, kepada teman-teman kita, kepada anak didik kita, kalau kita menyadari mana yang sering kita lakukan, apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Ada yang lain selain hukum? Hukuman. Oke, hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi belum. Oke, tujuannya tadi kalau kita melihat sama, perbedaannya hanya di caranya. Bapak Ibu, saat kita misalnya anak-anak kita minta uang kepada kita, Pak, nyuwun sangu Pak, hati kita sudah senang lembut. Oh iya, minta beri apa kita ini? Roti-roti, Pak, sangu Pak. Nah, pancal anaknya misalnya. Itu bahasa kasarnya, mohon maaf. Ini adalah salah satu sebenarnya tujuannya sama. Anak minta sangu, kita akan memberi, tetapi dengan cara yang berbeda, nanti hasilnya juga akan berbeda. Ada tujuannya yang kita harapkan sama, tetapi nanti hasilnya bisa berbeda. Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kue agak PR, lari 1000 kilometer, atau angkat kaki 2 di depan kelas. Nah, ampun. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan. Betul tadi dengan dunia bungut ada kesepakatan. Anak-anak besok saat kita sebenarnya tidak hanya anak, karena kita mulai dari diri. Nah, menanyakan kita nanti saat datang terlambat masuk kelas, kesepakatan apa yang akan kita buat? Pak, kalau datang terlambat tidak boleh mengulang kedua atau ketiga Pak, berarti boleh terlambat sekali. Berikutnya harus memperbaiki. Berarti saat anak datang terlambat atau kita besok sudah harus tidak. Nah, saat kalau sudah tidak 2 kali 3 kali, apa anak-anak konsekuensinya? Konsekuensinya gini Pak, supaya lebih lancar membaca, nanti membaca buku bacaan 1 halaman. Sudah ada kesepakatan. Tidak berarti misalnya salah yang tadi, kamu terlambat, berdiri, baca 1 buku. Tidak ada kesepakatan. Saat sudah ada kesepakatan, kita tidak mengingatkan, kita akan menyadari. Oh, sudah ada kesepakatan. Nah, kita lambat. Saya bisa begini, kecuali kita gagal atau anak kita gagal. Itu ya, sama gagal itu. Lanjut, restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan anak, pilihan Bapak Ibu guru, pilihan semua orang. Nanti akan kita sampaikan bagaimana teknik restitusi. Kalau yang umat jelas konstitusional, ini konsekuensi ada kesepakatan. Kalau restitusi itu sudah ada pilihan alternatifnya ataupun cara melaksanakannya. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu di sekolah kita itu ada yang namanya peraturan atau tata tertib yang untuk mengatur kedisiplinan, untuk menciptakan budaya positif. Tetapi saat kita bicara aturan, yang terbenar dalam kita adalah pelanggaran, melanggar.
Tetapi saat ini kita bentuk yang namanya keyakinan atau kesepakatan itu berbeda. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Semoga setelah ini nanti kita bisa mengaplikasikan ke diri kita, ke anak-anak kita belajar bareng-bareng. Apalagi ini ibu kepala sekolah juga CGP menjadi program, menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Karena kalau saya meyakini kita atau anak-anak kita itu butuhnya keteladanan dan kebiasaan. Kanjeng Nabi mengatakan contoh yang baik itu adalah sikap atau tindakan, yaitu keteladanan, tidak ucapan, kandangan atau dan lain-lainnya, tapi tindakan. Saat kita mungkin sering membaca literasi, membaca buku di perpus, anak-anak kita perlahan akan ikut membaca. Saat kita mungkin di kelas, kita hanya misalnya mendikte anak-anak, mungkin anak-anak juga akan terbiasa mendikte kepada orang lain. Itu keyakinan kelas, sesuatu yang disepakati. Di sini ada cara prosedur cara membuatannya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Contoh keyakinan kelas. Ini saya mencontohkan satu keyakinan kelas yang mudah dan simpel, abstrak. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Siapa anggota kelas? Ada anak-anak dan bapak ibu perlu belajar. Saat kita menyuruh anak belajar, tapi kita asik main gadget atau kita nggak tugas di kelas, mungkin anak kita juga akan, wow, masih ramai, masih apa. Ini teorinya. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya sedikit demi sedikit. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi saat tidak senang, masih ingat keyakinan kelas apa? Oh iya Pak, perlu senang. Kenapa kamu tidak senang? Tadi tidak diberi uang sama ibu. Tadi mau minum susu-susunya belum dingin. Contoh keyakinan kelas 5, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh-contohnya. Dan ini saya kutip dari materi atau modul pelajaran yang diajarkan kami. Ini saya tidak membuat sendiri, tidak. Langsung saya kutip, langsung saya copy. ATM ya Bu, amati, tiru, modifikasi. Tetapi sekarang juga sudah ada namanya ATP, amati, tiru, plak. Nah, itu nanti kita tidak berkembang. Tapi sudah jauh lebih bagus tuh. Amati, tiru, plak. Orang modifikasi tapi tiru, plak. Ini contohnya. Nanti kita bisa bareng-bareng loh. Misalnya minggu depan kita membuat keyakinan tentang kedisiplinan dulu, misalnya. Tentang tanggung jawab, tentang apa gitu. Terus ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Dan terkadang kita tidak selaku orang tua, selaku guru tidak mengetahui apa yang anak-anak, misalnya anak-anak ingin bebas, ternyata kita malah kekang. Sengaja kita sendiri pengen bebas, kita terkekang. Jadi kebutuhan kita tidak terpenuhi. Saat kebutuhan kita juga tidak terpenuhi, maka mungkin kita mau memenuhi kebutuhan orang lain. Itu teorinya. Jadi saat kebutuhan kita tidak terpenuhi, misalnya menurut saya hal yang dasar saja. Saat kita pengen jajan, kita belum punya. Apakah jarang atau mungkin orang sakit yang tak pengen jajan? Jadi kebutuhan kita terpenuhi, baru orang lain terpenuhi. Pesan dalam agama juga, misalnya diri kita, keluarga kita, orang lain dan orang lain. Seperti itu. Itu kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol. Kita selalu berpikir bisa di posisi mana kita sering, kita bisa merefleksi diri kita. Sesuatu yang baik adalah yang kita lakukan terus kita refleksi. Contohnya misalnya seperti ini, kita diskusi bareng, saya ngobrol bareng, nanti saya merefleksi. Kemarin saya presentasi tentang materi ini, mungkin saya bisa menanya, Bu, kemarin dengan materi kemarin apa yang kamu rasakan, yang jenengan rasakan? Ada beberapa teknik refleksi loh. Merasakan apa yang kamu rasakan, seperti itu. Terus setelah ini apa yang ingin kamu, yang sudah kamu lakukan dan ingin kamu tingkatkan atau capai.
itu adalah refleksi. Nah, penghukum tadi sudah jelas, membuat merasa bersalah. Misalnya, jadi anak itu merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer, kita bisa merefleksi diri kita terhadap orang sekeliling kita, khususnya anak-anak kita, sering di posisi kontrol mana kita berbuat. Kalau saya sering juga penghukum, tetapi alhamdulillah selain CGP ini, saya ingin menjadi yang mereka merasa bersalah, mereka menjadi teman, kita menjadi manajer, kita menjadi pemantau, kita mencoba menghilangkan penghukum. Walaupun tujuannya sama, untuk menciptakan kedisiplinan, tanggung jawab. Kita lanjutkan setelah posisi kontrol, ketiga restitusi. Ini tadi yang terakhir, ada penghukum, ada konsekuensi, ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada beberapa yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, misalnya ada kasus, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalnya anak terlambat datang atau kita terlambat datang. Anak ditanya, yang pertama dia gembira dulu. Selamat pagi, Buya. Pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Buya tahu kira-kira hari ini saya panggil kenapa? Kenapa ya Bu? Apa tadi pagi saya telat 1 menit ya Bu? Misalnya. Oh iya Bu, saya tadi telat 1 menit. Loh, kenapa kok telat? Maaf tadi di jalan macet Bu. Ada apa macet? Biasanya berangkatnya lebih awal atau bagaimana? Sama Bu, tetapi ada kecelakaan. Oh, yang di sana tadi macet. Ya, jadi tahu. Yang pertama dulu menstabilkan. Atau kalau dalam bahasa sound system itu adalah balancing. Ya, ada mixer yang membalancekan, ada bass, treble, mana itu. Saat itu tidak balance. Buya, kenapa terlambat Buya? Besok jangan berulang lagi terlambat. Kalau besok terlambat, kamu nanti akan saya pindah tugas yang lebih jauh. Nah, misalnya kalau sekolah kontak tugasnya otoriter. Mohon maaf. Ini sebagai kita bisa contoh. Ada anak didik kita jangan terlambat. Kita tidak mau tahu padahal terlambatnya. Ini yang pertama mungkin tentang menstabilkan diri terhadap kasus yang dilakukan, baik terhadap anak maupun diri kita. Kita harus stabil dulu. Saat kita emosional ada kasus orang ngebrui maling, kita juga ikut beres, itu kita tidak stabil, emosional dan lain-lain. Setelah kita stabil, kita validasi tindakannya. Buya, tadi kamu terlambat, katanya macet. Misalnya terus menanya, kenapa macet seperti ini? Terus misalnya dengan kesepakatan kelas kita, walaupun semua orang bisa mengalami itu, kita bisa salah, kita bisa kena macet. Buya cuma hanya 1 menit, 2 menit, mungkin bisa 1 jam. Kalau macetnya lebih panjang, atau orang lain malah berkerumun, nah misalnya, atau karena panas kemarau, Buya karena macet hampir turun es dulu, jadi macetnya bisa berangkat. Itu wajar ya. Tetapi masih ingat nggak dengan peraturan kelas kita, peraturan sekolah kita? Oh iya Bu, kita harus tepat waktu masuk jam 7. Semoga besok saya bisa berangkat lebih awal, terus di jalan lancar, selamat. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf ya Bu. Betul, kamu mau melaksanakan itu dan itu menurut kamu yang lebih bagus. Betul Bu, itu mungkin lebih bagus Bu. Nah kita terus akhirnya memberi setelah ini menguatkan, menanyakan kembali orang yang mengalami kasus menjadi orang yang seperti apa, ini seperti apa tadi saya minta maaf, besok tidak akan mengulangi. Dan ini nanti kalau bisa misalnya tidak semua kasus yang berat kita bisa mempraktikkan dan kalau bisa didokumentasikan. Jadi nanti kalau kita misalnya kata Bu Vita sebagai guru agama kita bisa menyampaikan kalau satu ayat tentang kebaikan, insya Allah itu akan menjadi berkah bagi kita yang bermanfaat. Misalnya nanti dengan coba memvideo, misalnya ada yang tidak menyampaikan atau saat burung carry terus pernah sesekali lah kita mencoba menanya dari video, kenapa kamu nak nulis carry? Saya itu belum lancar menulis Pak, jadi nulisnya satu-satu lihat A, B, C, D. Ya. Kalau yang lain kan mungkin juga saya pergi berjalan. Marilah coba kita seperti itu. Bapak Ibu.
adalah salah satu menjadi motivasi saya secara pribadi. Saya itu mencoba selalu senyum, terus semangat, walaupun terkadang saya punya keinginan yang tetap selalu semangat juga. Kemarin ada yang menuliskan di refleksinya, semangat, meluap, tidak mau kalah. Betul, itu saya akui, sampai saya curhat ke BP saya. Itu saya curhat, istri saya, karena saya itu ternyata lahirnya itu satu kain. Satu itu songo, kain itu songo. Ini menangan, menggenggam teguh, tidak mau membuka tangannya. Padahal yang digenggam ini adalah sesuatu yang tidak berharga atau negatif. Jadi disinilah kita belajar bareng, tidak usah malu, tidak usah apa. Misalnya kita bulan yang CGP ini lebih pintar atau lebih apa, tidak. Jenengan atau yang belum CGP jauh lebih pintar atau jauh lebih baik. Ini hanya satu step kesempatan dan yang kita ikuti. Jadi misalnya yang CGP harus pintar, harus jadi contoh, tidak. Di sini kita kolaborasi. Kita adalah bisa saling mengingatkan dan melengkapi dalam kebaikan dan ibadah. Kalau dalam yang lainnya jangan. Kalau misalnya dalam di rumah misalnya melengkapi, nanti suaminya tersinggung atau anaknya tersinggung. Jadi saling melengkapi dan mengingatkan dalam kebaikan dan ibadah. Selalu berdoa. Saya tanamkan kalau diri saya itu berdoa dulu baru berusaha. Tapi ada juga di penting orang perlu di penting. Misalnya mana yang kita yakini atau semua kita lakukan. Berdoa hari ini saya mau berangkat ke sekolah, semoga diberi kemudahan kesehatan, bisa membimbing anak-anak dengan baik. Itu mungkin saat kita berdoa. Terus berusaha, saya ngajak anak-anak, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, terima kasih Pak Guru, dan itu. Dan alhamdulillah saya kemarin merasa bangga dan senang. Ada kutipan surat yang membuat saya nangis saat saya terkena musibah insiden kemarin. Alhamdulillah saya bersyukur. Anak-anak itu menuliskan Pak Ibu yang ceria, pengen seperti ini. Saya sedih, terharu. Dan itu mungkin karena budaya positif yang kita lakukan, karena hal yang positif kita lakukan, menular energi positif ke anak-anak. Jadi anak-anak tidak acuh, tidak cuek, menulis surat sampai mengganda-gandanya, sampai izin pulang, izin Bapak Ibu Guru mau membantu saya. Malah saya seorang itu juga. Nah, itu berusaha. Salam sehat dan bahagia. Pokoknya apapun yang terjadi di dunia, kita harus berpikir positif, kita sehat, kita bahagia. Sering saya juga terkadang krocos itu kadang-kadang tidak semangat. Pasti kita merasa sepanem, mas. Dengan sepanem ini kita yang lainnya juga sepanem, mas. Ada yang masukan tetap gegap. Apa paling untuk kakek ngomong? Itu sekian orang ngomong lah misalnya. Atau misalnya Bu, mohon maaf Bu, kalau besok kita kegiatan seperti ini ya Bu. Mungkin bagi bulan aku kepala sekolah yang Pak itu usul-usul atau ngakon-ngakon atau begini. Saya berusaha juga seperti marilah kita bareng-bareng saat itu menjadi diskusi pemikiran orang banyak. Kami berharap menjadi budaya yang positif. Oke. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ini punya siapa ya? Bulan. Saat kita tanya kepada semua orang, bagaimana cara mematahkan ATM ini berproduksi dan dijual orang lain? Bagaimana maksudnya? Agunan untuk mematahkan ATM ini? Diambil chipnya. Menurut guru dia untuk mematahkan profesor dijual orang lain, profesor Inggrisnya, menurut dia bagaimana? Patahkan. Bunuh diapain Bu? Apa Bu? Dalam semua ini dikatakan Bu? Disimpan, ada yang dipatahkan di bunting. Menurut Pak Ji? Menurut saya saat projectnya itu. Projectnya. Nyuwun sewu, saat Bapak Ibu mau saya tidak direkam. Nanti saya takut kalau yang ditanya bulan langsung maju ke depan ini dipatah-patahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saat kita berteori sampai ngobrol bahasa kasar, sampai bertubi-tubi ilmu yang kita pelajari tetapi tidak ada action, aku rasa ngomong, bulan rasa ngomong, maju yang cepat, putus tidak? Putus. Artinya apa? Saat kita punya ilmu, saat kita meyakini itu positif, saat kita meyakini itu baik, tetapi tidak ada action, nyuwun sewu, tidak akan membawa perubahan. Mungkin bagi dirinya apa?
Yang penting ada komunikasi saat kita kangen Bu Vita, dengan Mas Bunang, Bu Vita saya kangen kemarin tidak berangkat kemana. Jadi ada rasa dari sana. Saat tidak bilang, Pak Bunang kan lalu senengnya misalnya, Pak itu lalu senengnya sih nopo, mungkin malah menjadi pertanyaan yang akan itu. Bapak Ibu, satu sebagai penutup, mohon berdiri. Ya. SPG saya sering melakukan ini, mohon minta jarinya didirikan. Jari apa, jari kecil? Sekeras-kerasnya, dikasih tenaga. Jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Terima kasih, silakan duduk. Saya coba ingin merefleksi mengambil hikmah menurut Bu Vita. Dari ini tadi apa yang bisa diambil kita? Kalau kita berjalan sendiri, tentunya akan sulit. Iya. Tapi kalau kita bersama-sama, pastinya ada kerja kita yang intinya dan bisa selesai. Apa yang menjadi tujuan kita pasti akan tercapai. Amin. Menurut Pak Kenang? Bagian dari yang menyemangatkan diri. Bagian dari yang menyemangatkan diri. Bu Bulan? Kalau kita sendiri itu tidak akan terlihat, kalau bersama-sama akan terlihat dan kuat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, sama yang bilang sampaikan saat kita mungkin ada yang merasa kecil, ini jelas diakui atau tidak. Kita diri sendiri kita mungkin mengakui bahwa jari ini kecil. Tetapi saat kecil ini seperti ini tidak ada suaranya. Ataupun kita yang merasa besar, mungkin begitu awal gede atau bulan setelah kepala sekolah merasa besar, atau Buya yang merasa besar di sini untuk badannya sama dengan saya angkatan besar. Buya. Jadi misalnya seperti ini, seger ya, tidak besar tapi seger. Seger. Jadi misalnya saat kita jempol merasa besar atau paling berkuasa, mau ini model pun juga tidak akan ada artinya. Tapi saat kita bareng-bareng di sini mau apa, insya Allah ini akan lebih mudah, akan menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa ini untuk semangat kita bersama. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa panjang, jangan pernah merasa kita pintar, jangan pernah saya sudah CDP atau yang lainnya, atau sudah merasa wah masih junior, yang lain sudah senior. Tidak, tapi malah kita bareng-bareng. Semoga nanti ada program-program atau trik band seperti ini. Nanti yang di kemarin kita di komunitas belajar kita sharing lah. Ini tadi kita mulai jam misalnya 1 jam, misalnya hanya 1 jam, 1 minggu kita ngambil sekali, kita sharing bareng di kelas kita masing-masing. Kepala sekolah misalnya kita guru sharing masing-masing, atau kelas masing-masing, anak didik kita masing-masing. Insya Allah kita sudah mulai bergerak. Jadi dari bergerak, semoga bisa menggerakkan ke teman-teman yang lain. Itu Bapak Ibu, dari saya banyak ngomong, banyak salah, mohon dimaafkan. Mungkin saya mohon refleksi satu dari yang pertama dari Ibu Gula terkait pemaparan ini tadi. Saya ngobrol, saya menyampaikan aksi nyata dan modul suatu tempat yang saya pelajari. Mohon bisa disampaikan refleksinya terhadap pembelajaran hari ini. Mohon. Ya, terima kasih. Refleksi yang saya sampaikan adalah dari pemaparan tentang budaya positif tadi, sedikit membuka pengetahuan tentang pentingnya budaya positif di sekolah dan bagaimana seharusnya kita sebagai guru memperlakukan anak didik kita agar mereka bisa mengembangkan potensi dan mengembangkan karakternya sesuai yang dia inginkan, namun tetap dalam koridor karakter yang positif. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bulan. Tadi mungkin bisa yang mewakili yang dari perempuan, yang satu ada yang laki-laki, mungkin ada Pak Bunang, ada Pak Ji yang bersedia memberikan refleksi kegiatan kita pada pagi hari ini, baik untuk saya selaku pribadi yang menyampaikan maupun kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mohon. Terima kasih untuk pemaparan Pak Indro tentang budaya positif tadi. Tentunya banyak sekali ilmu yang baru yang kita terima kaitannya dengan budaya positif sekolah, terutama tentang pengertian hukuman, tentang ada restitusi dan konsekuensi. Ternyata banyak hal
kita terapkan di kelas. Mudah-mudahan tentang budaya positif nanti bisa kita kembangkan di sebuah bidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kalau waktunya mungkin cukup nanti kita bisa merefleksikan semua, tapi karena waktu juga yang terbatas sudah 60 menit 1 jam kita berdiskusi ngobrol dari jam setengah jam 8 tadi sampai jam 9 lebih, malah banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi mohon dimaafkan, minta doanya kami dalam mengikuti JGP diberi kesehatan kelancaran dan bisa mengaplikasikan untuk sekolah kita, untuk anak didik kita membawa perubahan ke yang lebih baik. Salam, nanti kalau salam kita salam guru bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu yang pertama, salam penggerak. Yang kedua adalah salam salam semangat untuk kita, asa, AC, action. Nanti bisa mengatakan di asa, AC, action. Oke. Ya, bisa kita coba. Salam penggerak. Kurang semangat dan kurang lebih power. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak. Oh ya, bergerak. Oh, berarti indikator Bapak Ibu. Oke, salam bergerak. Bergerak, menggerakkan. Mantap. Salam perubahan. Salam perubahan, keren. Salam perubahan. Sekali lagi langsung 2, salam penggerak dan salam perubahan. Salam penggerak. Bergerak, menggerakkan. Salam perubahan. Oke, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Putri. Siang Pak. Bagaimana kabarnya Mbak Putri hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Mbak. Ya Pak, terima kasih. Oke, Mbak Putri, tahu nggak kenapa Mbak Putri Pak Ridho panggil? Tidak Pak, tapi mungkin karena tadi pagi saya terlambat masuk kelas ya Pak. Benar, Pak Ridho mau tahu kenapa Mbak Putri kok tadi pagi terlambat masuk kelas? Maaf Pak, gara-gara semalam saya main HP sampai larut malam jam 11-an dan paginya bangun kesiangan. Aduh, tidurnya larut malam jam 11-an. Terus bangunnya kesiangan gitu ya Mbak Putri? Yang terlambat masuk kelas. Mbak Putri, itu sebenarnya wajar Mbak. Mungkin Pak Rinto kalau tidurnya malam, bangunnya pagi juga bisa kesiangan. Temannya juga bisa seperti itu. Tapi Mbak Putri masih ingat tidak apa yang menjadi tentang kesepakatan kelas kita? Ingat Pak, tentang disiplin bahwa kita harus masuk kelas tepat waktu. Nah betul, kita harus disiplin masuk kelas tepat waktu. Mbak Putri ingat. Terus cara memperbaikinya bagaimana kalau tadi Mbak Putri telat masuk kelas? Maaf Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan tidur lebih awal dan bangun pagi supaya tidak terlambat masuk kelas. Oke, terima kasih Pak Guru, maafkan. Terus Pak Guru, hargai usahamu, kamu lakukan dengan baik. Akan lihat Pak Ridho besok bagaimana kamu hasilnya. Kamu laksanakan dengan baik ya besok ya. Tidurnya tidak terlalu malam, biar supaya bisa bangun pagi, tidak terlambat masuk kelas. Oke, Pak Ridho akhiri, senyum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Putri. Mbak Putri, apa tanggapan Mbak Putri saat Pak Rinto melaksanakan restitusi untuk menangani masalah atau kasus? Saya merasa senang karena tidak dihukum dan saya juga menyadari kesalahan saya dan saya juga bisa mengubah kesalahan saya. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rati. Siang Pak.
Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ratih? Baik Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Mbak Ratih. Amin, terima kasih Pak. Oh iya Mbak Ratih, kira-kira tahu tidak kenapa Mbak Ratih Pak Ridho panggil? Tidak Pak, tapi mungkin karena kemarin saya tidak melaksanakan tiket kebersihan kelas ya. Betul. Nah, kenapa kemarin kok kamu tidak melaksanakan tiket kebersihan kelas? Padahal itu kan jadwalnya piket Mbak Ratih dan teman-teman yang lain melaksanakan Mbak. Maaf Pak, saya kemarin buru-buru pulang karena diajak ibu jenguk saudara di puskesmas. Oh begitu, tepati dengan kamu tidak melaksanakan tiket kebersihan kelas, bagaimana menurutmu Mbak? Maaf, saya salah Pak. Iya, tidak apa-apa, yang kamu alami wajar, tapi kamu salah kalau tidak melaksanakan tiket. Iya Pak, saya salah. Oh iya, nah itu bisa terjadi Mbak, mungkin pada Pak Rindu, pada anak-anak yang lain bisa terjadi seperti itu. Tetapi kamu ingat gak kesepakatan kelas kita apa? Masih Pak, tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah betul, tentang disiplin dan tanggung jawab. Lantas apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Pak, dan nanti siang saya akan membantu piket membersihkan kelas walaupun tidak jadwal saya Pak. Oke, terima kasih. Kamu memang luar biasa. Kamu mau melaksanakan piket dari ini walaupun tidak jadwal kamu, terus kamu mau minta maaf, tidak ingin mengulangi lagi. Kamu memang luar biasa Mbak. Semoga tidak kamu ulangi dan terulang lagi ya. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama, senyum semangat Mbak Ratih. Pak Ridho akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mbak Ratih. Apa tanggapan Mbak Ratih saat Pak Rinto melaksanakan restitusi untuk menangani permasalahan atau kasus? Saya merasa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya lebih bisa memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak dihukum. Oke, terima kasih Mbak.